Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together dengan saya Pastor Wigan. Dan pada kesempatan ini Pastor Ruli juga sedang berhalangan, tapi saya tidak sendiri. Kita mau bahas satu topik saudara yang sangat menarik, yaitu tentang social magnet atau magnet sosial. Nah, apa yang dimaksud dengan social magnet? Tentu ini yang akan kita diskusikan. Tentunya saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang sahabat saya, sahabat dari saya SMA, tetapi beliau sekarang juga aktif melayani Tuhan di Grow Community Church. Kemudian beliau juga seorang equiper yang banyak memperlengkapi baik orang-orang Kristen maupun orang-orang non-Kristen yang ada di perusahaan-perusahaan. Beliau juga certified di bagian neurolinguistik. Baik, saudaraku, sebelum kita masuk ke sini saya mau perkenalkan dulu Bro Jimmy, thank you so much untuk boleh balik lagi. Sebenarnya saudara, Bro Jimmy ini bukan baru pertama kali ya, sudah beberapa kali. Dan saya percaya kalau saudara selalu menyaksikan We Talk, saudara pasti sudah familiar dengan Jimmy. Nah, saudara, sebelum kita mulai obrolan kita, saya mau mengajak saudara ya, ingin menyapa dulu untuk setiap saudara yang menyaksikan acara ini, baik lewat YouTube channel Lifehouse Community maupun lewat MNC Live Channel. Saya ucapkan selamat bergabung. Buka hati saudara, saya percaya saudara pasti sangat diberkati lewat perbincangan ini. Oke, tanpa panjang lebar lagi, Bro Jimmy, social magnet tuh mau ngomong apa kita? Social magnet, ada ya? Magnet sosial itu apa? Ada. Sebelumnya izinkan saya juga menyapa para pemirsa semua. Halo, apa kabar? Senang bisa balik lagi. Thank you again, Pastor Wigan. Mungkin dari dulu kebiasaannya manggil bro. But it's an honor. Kalau ngomong social magnet, kenapa topik ini sangat dekat dengan hati saya gitu ya? Karena social magnet itu gini, aku kasih ilustrasi gini. Pernah nggak kita tuh datang gitu ya, ketemu orang-orang tertentu yang kayaknya tuh kalau ngelihat mukanya aja atau just to be close to the presence daripada orang ini tuh lu ngerasa kayak adem banget gitu. Nah, ini yang namanya social magnet. Ini pembawa suasana. Pembawa suasana. Betul. Jadi ibarat kayak magnet, walaupun ada jarak nggak deket, tapi dia bisa narik magnet yang lain tuh nempel sama dia gitu. Nah, ini yang namanya social magnet. Gitu. Dan saya percaya bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang dikasih misi sama kerajaan Tuhan, kita harus jadi orang yang memang harus membangun social magnet. Jadi ketika kita mau menampilkan kita sebagai duta kerajaan Allah, kita tuh benar-benar punya kapasitasnya untuk orang-orang tuh suka dengan kita gitu, secara alami gitu. Nah, ini akan kita bahas hari ini sih. Itulah yang namanya social magnet gitu. Oke, saya boleh bilang begini nggak? Kalau social magnet itu misalnya Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi ada orang yang membawa damai, kalau dia datang suasana jadi enak gitu, damai gitu. Bisa banget. Justru itu salah satu pengejawantahannya. Salah satunya bahwa salah satu ciri-ciri atau salah satu karakter yang harus dibangun menjadi seorang social magnet adalah membawa damai. Membawa damai. Wah, itu keren banget. Tapi gini, kalau kita bicara social magnet ya Jim ya, ini bisa nggak sih berhubungan erat dengan tipe kepribadian? Kan ada orang yang kalau kita katakan pakai DISC ya, tipe influence, kan rame tuh. Ya, selalu ya kan, memang ciri-ciri orang I itu kan hangat ya. Jadi kalau ada dia jadi rame, seru, suasana jadi hangat. Yang tadinya kayak es yang beku gitu, tiba-tiba kalau dia datang cair langsung apa gitu. Nah, ini ada hubungannya nggak? Kalau misalnya ada hubungannya, kan ini akan berpulang kepada tipe kepribadian dong. Nah, jadi sebenarnya kalau dari apa yang saya pelajari sampai sejauh ini, dan kebetulan saya juga adalah certified behavior consultant yang mempelajari foto karakter, warna-warna, turunan daripada DISC gitu ya. Saya menyadari satu hal, bahwa sebenarnya masalahnya adalah berguna atau tidak. Ketika kita punya mindset berguna atau tidak, kita sudah tidak lagi bersembunyi di balik label saya seorang influence, saya seorang I-nya tinggi, saya orangnya nggak bisa bergaul loh, saya nggak bisa jadi social magnet karena saya orangnya tuh ungu banget, saya orangnya tuh kayak comply banget, jadi makanya susah gitu. It's drain my energy gitu ya.
Sebenarnya begini, ini sesuatu yang menurut saya bisa dilatih. Dan masalahnya berguna atau enggak. Kita punya tujuannya melatih itu atau tidak. Tunggu, sebelum kita masuk ke melatih, saya suka dengan kata ini Jim, berguna tadi. Iya. Sebab ada orang yang bisa bikin rame suasana tapi belum tentu berguna loh. Betul. Ya. Bikin rame, bikin hangat, kalau ada dia seru tapi belum tentu berguna. Yes, betul. Betul. Dan aku percaya bahwa yang namanya orang menjadi duta kerajaan Allah, apapun yang dia kerjakan itu dia mindful sama hal-hal kayak gini. Dia ngelihat ini kalau saya tiba-tiba menjadi ibaratnya provokator yang positif gitu ya, atau pencair suasana, berguna nggak di situasi ini? Gitu. Jadi itu yang memang aku setuju bahwa dia harus benar-benar mindful, karena semua yang dikerjakan itu harus intensional. Gitu. Saya lakukan ini, apakah saya bisa membuat hubungan saya dengan orang ini jadi berguna untuk kerajaan surga apa enggak? Ataukah saya bangun hubungan ini sebenarnya hanya untuk fun tapi nggak ada ujungannya, malah saya bisa jadi jatuh gitu kan? Nah itu setuju banget gitu. Memang harus dilihat berguna atau tidak. Oke. Gitu. Tadi saya sengaja bawa ini kepada ranah tipe kepribadiannya. Karena tipe kepribadian itu kan bawaan, dan itu kan satu hal yang secara natural. Nah berarti saya gini, kalau orang yang bukan tipe kepribadian kuning atau I ya, kalau kita pakai bahasa warna itu kuning kan. Nah berarti ini juga menurut Bro Jimmy ini bisa dilatih? Bisa. Sebenarnya gini, semakin saya kesini dengan mempelajari begitu banyak hal, saya menyadari satu hal bahwa sebenarnya itu menjadi alami karena kita sudah terbiasa melakukan. Nah oleh karena itu saya percaya banget bahwa kalau memang kita ngerasa bahwa ilmu untuk menjadi social magnet itu berguna, terutama ketika kita taruh tujuannya bukan untuk diri sendiri tapi untuk kerajaan Tuhan, apapun yang kita kerjakan buat Tuhan, kita akan mau nggak mau harus latih ini gitu. Jadi itu bisa dilatih. Kalau pertanyaan populernya kan gini, dilahirkan atau proses? Saya orang yang sangat percaya dengan proses. Karena saya udah ketemu banyak banget Pastor Wigan, orang-orang yang introvert, tapi social magnetnya luar biasa. Yes, you're right. Aku juga ketemu yang model gitu banyak banget. Yes. Ya. Nah, mungkin boleh nggak kalau saya bilang gini, ada sih yang dilahirkan emang bawaannya seru, ada kan. Tapi kalau dia nggak latih itu, belum tentu dia berguna loh. Nah, sebenarnya bukan dilahirkan seru, biasanya membentuk tuh masa kecilnya. Dia dilahirkan di keluarga yang papa mamanya, orang tua ayah ibunya tuh kayak keluarga itu ceria banget, penuh dengan suara-suara yang besar gitu. Saya tuh makin kesini saya melihat bahwa kelihatannya tidak ada orang yang dilahirkan seperti itu. Pada akhirnya memang mengalami pembentukan proses. Tapi proses yang paling penting itu adalah 7 tahun pertama dalam hidupnya, 10 tahun pertamanya sampai teenagernya, itu yang ngebentuk dia. Tapi kebanyakan orang memang kembali lagi dengan labeling ini, termasuk saya tadi melabel introvert juga sebenarnya nggak boleh. Tapi orang-orang yang terbiasa untuk tidak banyak bergaul, sebenarnya dia bisa melatih. Dan hari ini sebenarnya kita nggak akan ngomongin tipsnya itu. Gitu. Nah, sebenarnya sih kalau dari saya pribadi sih seperti introvert atau extrovert sih, saya tidak punya keberatan ya untuk menggunakan label itu, karena menurut saya kalau saya memahami misalnya introvert dan extrovert itu bukan soal pendiam atau enggaknya kok. Ada orang yang kelihatannya rame, sebenarnya dia introvert. Saya banyak ketemu yang kayak gitu. Betul. Itu kan bicara kalau saya nggak salah dari mana kita dapat energi. Betul. Ya kan? Dan yang menarik adalah itu kontekstual. Ada orang-orang yang kalau di lingkungan gereja dia ekstrovert banget. Tapi begitu dia di rumah dia introvert. Jadi sebenarnya kontekstual. Berarti itulah saatnya dia ngecharge. Orang-orang intro itu dia tuh dapat tenaga ketika dia sendiri. Jadi dia bisa rame, tapi ketika dia recharge dirinya dia perlu sendiri. Kalau orang ekstro sambil ngumpul bisa sambil ngecharge dia. Sebenarnya begini, introvert itu bukan dia ngecharge ketika dia sendiri. Kalau belajar dari ilmu neurolinguistik. Tapi dia hanya sangat picky mencari orang-orang yang ketika dia ngobrol dia bisa dapat energi tinggi. Karena yang namanya introvert bukan berarti dia nggak punya sahabat loh. Iya. Dan dia sahabat-sahabat biasanya kalau kita punya teman-teman yang kita label introvert, ketika dia ketemu orang-orang tertentu, gue suka ngobrol sama ini orang.
Jadi dia tuh sangat picky gitu. Jadi sebenarnya bukan karena itu, karena kita semua sebenarnya dilahirkan sebagai makhluk sosial. Kita punya bagian dari otak kita yang berfungsi aktif ketika kita interact dengan orang lain. Jadi kalau misalkan dia bilang cas karena dia sendirian, sebenarnya enggak. Dia hanya sangat picky mencari orang-orang yang memang dia bisa kasih energi buat dia. Tapi saking pikinya sampai akhirnya udah lebih baik saya sendirian. Tapi deep down dia masih punya kebutuhan untuk interaksi gitu sebenarnya. Oke. Nah, jadi kembali lagi social magnet. Kalau tadi ditanya dilahirkan atau proses. Itu kita bicara proses. Ya, tadi. Dan tadi Bro Jimmy bilang masa kecil sangat mempengaruhi. Berarti parenting ini punya peranan. Sangat betul. Oke. Kalau teman-teman menyaksikan ini parent yang anak-anaknya masih SD gitu ya. Yes. Kira-kira SD pasti mau tahu kan gimana supaya anak saya bisa dididik atau dikembangkan untuk menjadi social magnet. Nah, itu. Wah, itu seru tuh. Oke. Sebenarnya gini, bukan hanya yang SD, bahkan yang lagi rencana hamil mau melahirkan itu malah lebih penting karena 7 tahun pertama itu mempengaruhi. Yes. Tetapi kalaupun sudah lewat daripada umur 7 tahun, gimana caranya? You go first, gitu ya. Lead by example. Lead by example. Jadi dengan apa yang kita akan bicarakan nih ada beberapa tips yang akan dikasih hari ini. Harapan saya buat para pemirsa benar-benar you go first. Lakukan dulu. Biarkan nanti anak-anak dengan gampangnya mereka punya modeling, oh saya bisa contoh orang tua saya. Itu yang paling gampang gitu. Jadi kita lakukan dulu nih. Jadi mesti orang tuanya dulu ya. Yes. Nah, jadi orang tua yang menyaksikan acara ini jangan cuman kita mau punya dalam tanda petik ya ambisi untuk jadikan kita social magnet, tapi kitanya nyebelin. Yes, betul. Itu kan susah ya. Susah kan? Iya. Oke, nah jadi sekarang gini. Apa yang Bro Jimmy mau bagikan berkenaan dengan hal ini? Aku tuh mikir gitu, gimana caranya? Karena sebenarnya kalau bicara social magnet itu luas banget, caranya banyak. Tapi kalau kita persingkat dalam durasi ngobrol kita, ingat kata like, suka, like. L-I-K-E. Ya, L-I-K-E-nya. L-nya yang pertama adalah listen with presence. Listen with presence. Jadi belajar bukan hanya mendengarkan orang lain, tetapi menyimak dengan sangat sungguh-sungguh. Oh, ini hearing and listen bukan? Betul. Hear and listen gitu ya. Antara hearing sama listening. Hear itu kan kita dengar. Kita dengar gitu. Oh, ada suara klonteng. Tapi belum tentu ngerti lah ya. Betul. Kita duduk di public transport, kita jalan-jalan di mall, kita dengar lah ada ocehan-ocehan di sekitar syang. Tapi kita kagak tahu ngomongin apa sih lo gitu. Betul. Dan ini Yakobus 1 ayat 19 kalau nggak salah kan pernah bilang setiap orang kita baca. Yakobus 1 ayat 19. Ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Nah ini masalahnya banyak orang cepat untuk marah, lambat untuk mendengar, lambat untuk betul. Dan cepat untuk ngomong gitu. Ya. Betul. Jadi kalau misalkan kita teliti benar-benar gitu ya, sebenarnya mendengar ini tuh ada seninya. Dan firman Tuhan udah kasih tahu bahwa bahkan sampai ada metafora yang bilang itulah kenapa Tuhan kasih 2 telinga dan 1 mulut supaya kita bisa 2 kali lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah tapi kalau dari ilmu neurolinguistik, kalau kita cuma ngedenger doang itu nggak ada gunanya. Cuma sekedar suara masuk kuping kiri, keluarnya kuping kiri. Kalau keluarnya kuping kanan, Pastor Wigan, itu mending ada yang nyantol gitu. Ini masuk kuping kiri, keluar kuping kiri gitu. Nah tipsnya adalah begini. Kalau misalkan memang kita mau belajar untuk listen with presence, manusia itu punya 5 panca indera. Visual, yaitu penglihatan, auditory, telinga, kinestetik, gerakan sama feeling emotion, olfactory, yaitu penciuman, sama gustatory, pengecapan. Nah, sebenarnya sesimpel ini, yaitu ketika kita mendengarkan orang, semua 5 panca indera kita fokus ke orang itu. Gitu. Dan benar-benar jadi ketika kita ngobrol sama orang, kita ngelihat gitu ya, 100% mata kita lihat orang itu. Telinga kita tujukan ke orang itu. Kinestetik kita, sentuhan atau apapun itu benar-benar ke orang itu.
Nah, kalau penciuman sama pengecapan sih ya kita nggak mungkin jilatin orang itu juga nggak bisa. Gitu. Biasanya VAK aja, visual, auditory, kinesthetic. Oke, jadi listen with presence itu visual, auditory, kinesthetic 100% ke orang itu. Dan bukan hanya secara eksternal, tapi juga secara internal. Kan sering tuh ya, Pastor Wigan, kita ngobrol sama orang, tiba-tiba visual kita secara internal, imajinasi kita ngebayangin hal lain. Itu kunci kompor gas udah gue matiin belum ya? Itu visualnya gitu. Nah itu atau auditory, ada auditory internal, self talk. Ini orang ngomong kayak begini terus, kapan selesainya? Ini gue udah mau cabut. Nah kayak gitu tuh itu. Jadi kalau kita mau listen with presence, visual, auditory, kinesthetic, kita fokuskan 100% sama orang itu. Baik internal maupun eksternal. Nah saya sering tuh Pastor Wigan, kita lagi ngobrol gitu, tiba-tiba saya muncul, itu kunci rumah aku taruh mana ya gitu kan. Ya itu semua bisa mengalami gitu. Itu lah ya. Nah cara paling gampang adalah panggil aja nama sendiri. Saya suka begini, kalau ngobrol sama orang saya bilang, Jim, fokus. Jim, fokus. Oke, itu nanti bisa diurusin. Fokus sama orang di depan gitu. Dan it works gitu. Visual, auditory, kinesthetic, fokus 100% sama orang yang di depan. Itu caranya. Oke. Listen with presence. Nah, lalu ada apa lagi? Listen with presence. Yang menarik ini nih. Ada studi di Harvard tahun 2014 tentang ini. Pendengar yang aktif, jadi active listener, itu dianggap 25% lebih cerdas dan 40% lebih menarik dibanding yang tidak 100% atentif mendengarkan orang. Jadi sebelum kita pindah ke ini, saya cuma mau ingetin bahwa ini penting banget, terutama buat para orang tua yang lagi struggling sama anak-anaknya, anak-anak remaja, anak-anak kecil. Mungkin karena kita nggak 100% secara visual, auditory, kinesthetic, internal, eksternal fokus sama anak kita. Makanya anak nggak ngerasa didengerin. Dan kalau kita mau latih anak kita, oh iya ya, benar juga ya Jim ya, itu kunci sukses buat anak ya. Kita praktekkan ke anak kita dulu. Simple gini Pastor Wigan. Kita kalau ngobrol sama anak, kita pegang handphone gak? Ataukah kadang-kadang kita sambil ngobrol sama anak, kita pegang handphone. Iya terus gimana? Terus gimana hari ini kamu? Hari ini gimana? Oh ya cerita aja, terus gimana? Sesimpel itu. Dan saya percaya Pastor Wigan dulu sering ngomong bahwa anak kita adalah mesin fotokopi terbaik di dunia. Mereka akan copy kita. Mereka akan copy kita. Seberapa kita atentif. Kalau kita menyediakan, walaupun cuma 5 menit ngobrol sama anak, tapi kita benar-benar listen with presence, mereka itu terekam loh di otak mereka. Someday ketika mereka udah besar, mereka punya anak sendiri, atau mereka bekerja, atau mereka jadi bos, they will do exactly the same thing. Dan ini berguna untuk kerajaan surga. Karena banyak banget orang-orang zaman sekarang yang benar-benar Pastor Wigan, mereka ngomong nginjilin tentang kerajaan surga, tapi yang mereka butuhkan sebenarnya awalnya adalah untuk didengarkan, dimengerti, dipahami. Dan cara yang paling gampang adalah listen with presence. Gitu. Oke. Next. Oke. So kalau L-nya adalah listen with presence gitu ya. Kan like ya. I-nya adalah interest in others. Oke. Tertarik sama orang. Karena kadang-kadang kalau kita cuma dengerin doang, tertarik dengan orangnya atau dengan topik pembicaranya? Dengan orangnya dulu. Karena kita sering banget Pastor Wigan, kita ngobrol sama orang, kita nggak setuju dengan apa yang diomongin. Betul? Kalau kita udah nggak setuju sama orangnya, state dalam diri kita, kondisi emosi, pikiran, perasaan kita nggak setuju, yang terjadi adalah kita jadi kayak goyang, kayak gue nggak suka sama ini orang gitu. Saya nggak suka gitu, nggak suka. Kan kalau kita ngomongin kerajaan surga, kita bicara, kita meng-outreach ke sebanyak mungkin orang. Dan pasti di awal akan ada banyak salah paham, akan ada banyak perbedaan clash persepsi. Tapi gimana kita mau terus mengabarkan kerajaan Injil, kerajaan surga, kalau seandainya kita ini tidak suka sama orangnya dan terlanjur turn off sama apa yang dibicarakan. Jadi yang pertama adalah belajar suka sama orangnya, walaupun kita nggak setuju sama pemahamannya. Suka sama orangnya. Yes. Boleh nggak saya mungkin ambil dengan kalimat yang lain tuh gini. Menganggap orang yang kita ajak ngomong itu penting. Exactly. Keren banget. Yes. Karena apa yang kita di dalam tubuh kita ini, kita punya, otak kita punya namanya mirror neuron. Dan mirror neuron itu jadi orang itu bisa merasakan, memimik apa yang ada di dalam isi hati kita.
Makanya kenapa kita suka banget nonton film. Oke. Makanya kenapa orang-orang suka banget nonton media platform yang film seri berseri-seri itu dalam semalam bisa habis 10 seri. Karena kita suka memimik, kita suka merasakan apa yang orang lain itu rasakan. Nah, jadi kalau dari awal, betul, kalau kita nganggap orang ini orang penting, orang ini penting buat saya. Nah, itu akan terreflect dengan intonasi kita, dengan cara kita menatap dia, dengan atensi kita, dan itu orang bisa dapat, orang bisa catch kayak orang ini sangat atentif sama saya dianggap penting gitu. Walaupun kita nggak ngomong dia penting, tapi orang tahu bahwa ini orang ini hadir gitu. Nah itu kan ada mirror neuronnya, Pastor Wigan. Kalau di Firman tuh kalau nggak Filipi 2 ayat 4. Nah, Filipi 2 ayat yang keempat gitu. Aku bacain ya. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, kenapa saya bilang ini sangat bagus for the kingdom of God? Karena kita harus belajar dari sini, orang-orang yang bisa mempraktikkan interest in others adalah orang-orang yang menganggap orang lain itu penting dalam hidupnya. Jadi seperti yang Pastor Wigan bilang itu spot on banget gitu. Nah, biasanya ciri-ciri orang yang interest in others, dia itu lebih banyak bertanya daripada ngomongin tentang diri sendiri. Harvard Business School punya study. Ternyata orang yang bertanya dengan tulus ke orang lain itu dianggap lebih hangat dan lebih dipercaya. Tapi banyak loh memang orang kalau ngobrol itu yang dia cerita dirinya terus. Betul, karena topik yang paling menyenangkan adalah tentang diri sendiri. Kalau gue sih, kalau gue sih gitu. Dulu pernah ada cerita gini, Pastor Wigan. Saya lupa di salah satu kampanye pemilihan presiden di Amerika Serikat. Tapi ini udah lama banget, udah lama banget. Zaman-zaman dulu masih kayak koboi-koboyan gitulah ya. Ada satu sosialita ibu-ibu dan dia itu masuk ke dalam satu buah makan malam dan dia ketemu dengan 2 calon presiden. Nah, saya lupa namanya siapa tuh. Calon presiden yang A, dia ngobrol, spend waktu sekitar setengah jam, 1 jam. Kemudian dia ngobrol sama calon presiden yang kedua. Setelah itu dia diinterview sama reporter. Gimana Bu? Sama si calon presiden A, dia bilang gini. Wah, dia bilang, gue tuh kalau ngobrol sama dia bilang, saya ngerasa kalau si calon presiden A ini adalah orang yang paling pintar di muka bumi ini. Wah, hebat, berarti ibu akan pilih dia dong? Enggak, saya akan pilih si B. Kenapa si B? Dia bilang, karena kalau ngobrol sama si B, saya ngerasa bahwa sayalah orang yang paling pintar di muka bumi ini. Dan ternyata ketika digali perbedaan A sama B, A itu menghabiskan waktunya ngomong tentang kehebatan dirinya, tapi B take the time untuk bertanya. Ibu udah berapa lama bisnis? Ibu udah berapa lama di industri? Dan dia terus gali sampai akhirnya B bilang, saya tertarik. Saya merasa bahwa B itulah social magnet. Kuncinya adalah lebih banyak spend time waktu untuk bertanya, mengenal orang lain. Gitu. Itu Pastor Wigan. Listens with presence. Interest in others. Yes. Lalu. Nah, ini sorry ya, saya tambahkan sedikit ya. Interest in others ini saya tiba-tiba keingat itu. Sebenarnya interest in others ini saya tuh dulu pernah ketemu salah satu industri, salah satu owner dari headhunter terbesar di Asia Tenggara, di Asia. Kebetulan beliau adalah orang Jepang, Ibu Mariko namanya. Terus dia itu jagoan networking, Pastor Wigan. Ya udah pasti lah. Udah pasti. Dia begitu masuk ke networking event, ini kalau saya nggak salah dengar ceritanya, dalam waktu 2 jam dia bisa dapat 50 kartu nama. Terus udah gitu dia diinterview, strateginya apa sih? Nah ternyata dia mempraktekkan ini. Jadi ketika dia ngobrol sama orang, Pastor Wigan, dia punya internal dialog, auditori internalnya adalah gini, I like you. Jadi dia terus ngomong, jadi I like you. Saya suka sama ini orang. Walaupun omongannya mungkin kita nggak setuju gitu ya. Saya suka sama ini orang. Jadi akhirnya ketika ketemu sama si Ibu Mariko ini, senyumnya, jabat tangannya, semua tuh sangat maksimal, Pastor Wigan. Dan walaupun cuma ngobrol sama dia, saya kan udah ketemu dia kan, udah beberapa kali. Saya ngobrol sama dia walaupun cuma 5 menit, you feel good. Karena sebenarnya rahasianya apa sih? Ya itu saya ketemu sama orang, saya bilang I like you. Dan
ketika dia udah ngomong I like you, ketika pembicaranya sudah mulai meranah ke expertise masing-masing, dia bilang gini, how can I help you? Apa yang bisa saya bantu? Dan itu internal dialog dia ngobrol sama orang. Nah, kebayang nggak Pastor Wigan, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu melakukan hal yang sama. Ketika kita ngobrol sama orang, I like this person. Orang ini diciptakan Tuhan nggak kebetulan. I like this person. Pasti ada hal yang saya bisa suka walaupun orang ini nyebelin banget. I like this person. Pasti ada satu hal. Tuhan ciptakan dia tuh nggak sia-sia. Pasti ada satu hal. Tapi ini jangan sampai jadi kemunafikan juga kan? Oh, dalamnya kesel banget sih dia, brengsek nih orang. Betul. Makanya kenapa sangat penting mengkontrol internal dialog yang ada dalam pikiran kita. Karena kalau seandainya dalam hati udah bilang ini orang brengsek, berarti internal dialog dia bukan I like you. Jadi kita harus reframing Pastor Wigan. Ini orang kok aku nggak suka ya, rada brengsek gitu. Tapi ada satu hal pasti yang saya bisa suka dari orang ini. Saya tinggal cuma perlu cari tahu aja apa. Gitu. Itu biasanya akan nolong. Udah selesai yang di I? Yang I udah. Yang K sekarang. Yang K, oke. Kalau yang tadi like L-nya adalah listen with presence, I-nya interest in others, K-nya adalah keep your energy warm. Keep your energy warm. Hangat. Amsal 15 ayat 13. Amsal 15 ayat 13. Ini 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Nah, ini sebenarnya keep your energy warm lebih banyak ngomongin tentang menjaga kondisi state kita, isi hati, perasaan dan pikiran kita. Karena itu akan pengaruh kalau kita mau jadi social magnet. Ya iyalah Pastor Wigan. Pastor Wigan lebih suka ngobrol sama orang yang bawaannya sedih terus atau lebih suka yang wah ini orang kayaknya orang yang sangat mencintai yang sangat mencintai dengan kehidupan, mencintai Tuhan. Itu kan spiritnya beda. Gitu. Correct me if I'm wrong ya. Saya ingat dulu antusiasme itu kalau nggak salah dari kata entheos. Iya. Betul ya? Betul. Entheos gitu. Betul. Jadi itu berarti hanya orang-orang yang menjiwai, sungguh-sungguh berada dalam hadirat Tuhan, dalam firman Tuhan, yang mendalami isi hati dan pikirannya Tuhan, itu adalah orang-orang yang antusias sama kehidupan ini. Dan ini adalah orang-orang yang energinya warm. Keep your energy warm itu bisa kita katakan sebagai apa ya? Berdamai dulu dengan diri sendiri. Bisa juga, yes, itu salah satu pemicunya. Karena kalau di dalamnya kita chaos, dalamnya kita bergejolak seperti angin ribut di Danau Galilea yang perlu diteduhkan dulu, kan susah untuk kita mengeluarkan warm energy dari dalam diri kita. Betul. Dan makanya berdamai dengan diri sendiri itu memang cara yang paling dianjurkan, dan menurut saya cara yang paling benar adalah ya kita harus duduk diam dekat dengan firman Tuhan. Kita harus minta Tuhan selidiki hati. Kan dari situ kan akan kelihatan. Kenapa kok saya gampang nge-trigger ya sama hal-hal seperti ini? Kenapa gitu kan anak saya ngomong gini atau istri saya atau suami saya ngomong gini, kok saya bisa marah ya? Karena ada hal-hal yang kembali lagi trauma masa lalu yang belum kelar. Jadi ketika dia minta Tuhan selidiki hati, dan Tuhan pasti akan munculkan, dulu pernah ada kejadian gini loh. Muncul tuh memorinya kan, dulu kayak gini loh. Gitu. Nah itu benar banget Pastor Wigan, berdamai sama diri sendiri, keep your energy warm, gitu. Oke. Nah, keep your energy warm ini kalau prakteknya dalam keluarga deh. So keep your energy warm praktek dalam sebab keluarga. Kan banyak yang kayak gini loh Jim. Anak baru pulang sekolah udah jadi sasaran empuk buat dimarah-marahin. Ini kan fenomena yang banyak terjadi. Betul. Mungkin orang tua juga lagi stres. Mama ada yang lagi stres sama pembantu, papa lagi stres sama kerjaan. Gimana mau langsung pulang anak jadi sansak tinju. Jadi kalau kita belajar tentang otak gitu ya. Otak itu ada satu bagian yang namanya amigdala, Pastor Wigan. Oke. Amigdala itu adalah sistem alarm yang Tuhan tuh udah ciptakan kasih ke kita. Tujuannya sebenarnya baik, yaitu untuk survival. Untuk survival. Nah, amigdala ini berfungsi kalau zaman purba dulu ketika tiba-tiba
ada suara kresek-kresek, itu kita langsung bangun dan amigdala itu langsung menghijack semua otak decision making kita. Tujuannya untuk kita fight atau kita flight, untuk kita berantem atau kita kabur. Itu gunanya amigdala, untuk melindungi kita. Jadi ketika dia ngelihat ada bahaya, itu dia langsung tiba-tiba kita punya energi kayak gini. Pastor Wigan tahu kan kalau kita lari lebih kencang kalau dikejar sama anjing. Ya, kita loncat lebih tinggi gitu. Itu sebenarnya itu karena amigdala lagi hijack. Nah, so yang menarik adalah semakin kita kesini, semakin di dunia modern ini kita punya bahaya tuh udah berubah, berevolusi. Kita udah nggak ketemu ular, kita udah nggak ketemu macan, gitu ya. Tapi kita ketemunya apa? Omongan orang, sinisan mata orang. Jadi ketika kita denger kayak orang datang gitu, dia belum ngomong apa, tapi baru ngomong, tiba-tiba kita udah ngerasa diserang kayak, aduh, kok kayaknya aku direndahkan ya. Nah, yang terjadi adalah ketika amigdala itu hijack, Pastor Wigan, ketika kita keluarga kita pulang, tiba-tiba kita dengar istri ngomong sesuatu atau suami, ngomongannya padahal simple, cuman kayak, jadi kamu dari tadi kenapa nggak langsung pulang? Padahal cuma ingin bertanya gitu kan. Tapi kita udah langsung merasa diserang, amigdala nyala. Ketika nyala, yang terjadi apa? Pertama, kita punya sympathetic nerve itu, nafas kita jadi naik, pendek-pendek. Nah, itu yang bikin kita jadi emosi, marah. So, hal pertama yang bisa dilakukan kalau kita mau mengaplikasikan keep your energy warm, pernafasan. Makanya notice orang yang bermeditasi dengan firman Tuhan, orang yang berdoa, nggak ada yang napasnya pendek-pendek, tapi mereka dalam hadirat Tuhan tenang, tarik napas. Kenapa? Karena pernafasan itu terbukti ampuh ketika amigdala lagi hijack, itu untuk kasih waktu dan ruang supaya prefrontal cortex kita, otak CEO kita nih, otak yang bisa memikir panjang, logika jauh ke depan, ini untuk aktif kembali. Kalau amigdala itu mikirnya pendek gitu? Amigdala itu gak mikir pendek, amigdala itu alarm. Jadi dia ngerasa bahwa ada threat, ada danger, makanya either responnya kita fight, atau kita flight, atau kita kabur. Either kita serang balik, kita marahin balik, atau kita ya udahlah, terserah lu lah, cabut gitu. Nah, jadi cara yang paling gampang adalah pernafasan. Paling mudah, paling aplikatif. Dan ini harus dilatih karena kita ini suka lupa napas. Saya pernah dengar ada yang bilang gini, kalau lagi emosi jangan cepet-cepet ngomong, ntar yang keluar sampah, meledak. Betul banget. Kalau pas emosi coba diem sebentar, tarik napas yang panjang dulu, buang. Nah, itu katanya emosi bisa teredam jauh gitu katanya. Betul, karena gini Pastor Wigan, kita bisa ada banyak pembuktiannya. Karena tubuh dan pikiran itu sebenarnya satu kesatuan. Kalau kita di Kekristenan kan tubuh, jiwa dan roh adalah satu kesatuan. Dan it's true bahwa coba gini deh. Kalau Pastor Wigan sekarang tarik napas pelan-pelan, buang. Coba bayangin emosi, lagi marah gitu, bisa nggak? Gua kesel banget, parah banget itu orang. Gak bisa. Tapi kalau kita napasnya pendek-pendek, tarik satu, buang satu. Biasa kalau lagi kesel sama orang udah tarik napas dalam sih, bahasa Ibraninya bohwat. Bohwat gue sama orang ini gitu kan. Dan yang pasti ketika kita feeling bohwat, nggak ada emosi yang kepancing di kita. Ya udah bohwat. Kita jadi tenang kan ketika. Ini mungkin teman-teman bingung nih, bohwat itu apa? Apa ya Jim ya? Bohwat itu apa ya? Kayak udah speechless lah. Udah speechless. Udah nggak ada harapan lah. Udah kagak bisa diomongin lagi lah gitu ya. Betul. Udah nggak ada harapan. Makanya kenapa saya sangat menganjurkan ketika kita berdoa, ketika kita baca firman, mulai sambil berlatih nafas. Nafas itu simpel kok, 4 tarikan sama 4 buang. Gimana? Jadi tarik, inhale 4 kali, 4 detik. Inhale 4 detik. Exhale 4 detik. Sesimpel itu aja. Tarik. Lama juga ya. Karena kita tidak terbiasa untuk berlatih nafas. Gitu. Padahal dan itu kita dilakukan ketika kita baca firman, ketika kita berdoa. Control your breathing, bangun tidur gitu. Dan karena kuncinya memang ada di pernafasan. Itu cara yang paling gampang. Dan yang kedua,
bagaimana mengaplikasikan ini kalau kita gampang ke-trigger adalah menggunakan yang namanya reframing. Reframing itu jadi gini, kita belajar melihat apapun yang ada di depan kita dengan sudut pandangnya Tuhan. Oke. Jadi ketika kita lagi marah gitu, kenapa saya emosi gitu? Saya ngeliat, saya lagi marah sama anak saya gitu, atau saya akan marah gitu. Kita ingat kan WWJD, What Would Jesus Do? Nah itu kita tanyakan aja, What would Jesus do kalau di situasi saya? Apa yang Yesus akan lakukan kalau di situasi saya? Oke. Apakah saya akan marah? Karena gini, marah itu boleh, Pastor Wigan. Marah itu harus. Oke. Tapi marah itu biasanya pendek, cuma berapa menit kelar. Tapi kalau yang terus-terusan itu namanya marah-marah, dan itu akhirnya jadi drama. Karena marah itu sebenarnya setiap emosi Tuhan ciptakan tuh ada tujuannya, Pastor Wigan. Tujuannya marah adalah karena kita mau memberikan signal ke dunia bahwa ada hal yang saya nggak dapat. Ada sebuah ekspektasi yang tidak terpenuhi, makanya saya marah. Jadi marah itu dikeluarkan nggak apa-apa, tapi ya udah jangan marah. Marah itu sebenarnya emosi sehat dikeluarkan, kesel boleh, tapi kembali lagi karena kita anak Tuhan pasti kan kita marah tidak keluar kata-kata kebun binatang dan segala macam. Marah, tapi setelah itu jangan marah-marah, karena kalau udah ditarik panjang jadi drama. Jadi drama gitu. Oke. Tapi kalau marah ini orang bisa kalau marah Yesus juga marah. Iya. Bersembunyi di balik itu. Betul. Yesus marah, tapi Yesus ada dua hal nih kalau tentang marahnya Yesus. Nah, itu gimana? Kalau yang pertama, marahnya ada judul. Kalau orang marah-marah biasa nggak ada judul. Ya, betul. Dan parahnya lagi karena nggak ada judul, dia marah-marahnya karena di sebelumnya udah ada kekesalan yang lain. Iya. Keluar semua. Makanya sebenarnya nggak ada judul yang jelas kalau orang marah-marah. Betul. Datang marah-marah aja dia. Gitu loh. Iya kan? Iya, betul. Gitu masuk ke satu tempat, entah di kantor, entah di rumah, pokoknya udah bawaannya marah gitu loh. Jadi orang belum bikin salah juga udah kena marah gitu. Karena bawaannya memang marah-marah tanpa judul. Betul. Hal yang kedua, lihat, Yesus ketika marah itu bukan tentang dirinya sendiri. Oh, yes. Wow, that's deep. Bukan tentang dirinya yang dirugikan. Ya, yeah, that's deep. Iya. Betul. Dia pernah marahin Petrus. Waktu di Bait Allah dia juga marah. Ada beberapa event yang Yesus marah, tapi Yesus tidak pernah marah ketika dirinya dirugikan. Iya. Yeah. Wow, that's amazing ya. Yeah. Dia marah untuk urusan yang lain. Khususnya ketika rumah bapaknya tidak dihormati. It's not about himself. Nah, tapi kalau kita marah kebanyakan, it's all about me. Yes. Saya yang rugi, saya kagak bisa terima. Betul. Dan itulah benar-benar inti daripada what would Jesus do. Yeah. Ketika kita mau marah sama anak kita, sama pasangan kita, tunggu dulu, ingat what would Jesus do. Jesus nggak bakal marah untuk kepentingan dirinya sendiri. Iya. Yeah. Jadi kenapa saya harus marah? Yes. Itu keren banget Pastor Wigan. Yes. Itu esensi Korea memang betul di situ. Yes. Oke. Terus empathize. Yes. Jadi E-nya adalah empathize. Gitu. Empati. Oke, coba Bro Jim, coba jelasin dulu apa sih beda simpati sama empati? Oh, oke. Beda simpati sama empati. Ini bukan simpati kartu telepon, bukan? Iya. Coba simpati sama empati. Mungkin banyak yang agak bingung, apa ya bedanya simpati sama empati? Simpati itu adalah ketika kita menunjukkan kepada orang lain bahwa kita aku simpati sama kamu, aku tuh kasihan sama kamu, itu simpati. Tapi ketika empati, saya merasakan apa yang dia rasakan, itu empati. Jadi kalau simpati itu kita mengirimkan, kita kasih tahu ke orang bahwa ini loh yang aku rasakan terhadap diri Anda, itu simpati. Tapi kalau empati, saya merasakan apa yang dia rasakan. Tadi yang simpati jadi saya menunjukkan, kan kita tunjukkan simpati ke orang. Iya. Kita tunjukkan rasa kasihan kepada orang. Oke. Tetapi kalau empati, saya ikut merasakan apa yang Anda rasakan, walaupun saya nggak ngomong. Kalau bahasa orang mungkin saya merasakan
pakai sepatunya dia. Betul, gitu yes, ya? Yes. Feel the shoes that they're wearing gitu kan. Benar-benar kita ada coba kamu empati deh, kamu rasakan kalau di posisi dia seperti apa. Kamu pakai kacamatanya dia deh. Gitu. Karena kadang-kadang kita marah sama orang, tapi ketika kita kasih kita bisa lihat dari kacamata dia melihat dunia, dari petanya dia melihat dunia, dari situ kita baru ngerti. Oh, gitu. Baru kita ngerti. Itu kayak gini, Pastor Wigan dulu pernah ada cerita. Saya pernah baca buku 7 Habits of Highly Effective People. Terus yang menarik di buku itu ada satu ilustrasi di mana orang ini naik kereta malam. Terus pas lagi naik kereta malam, udah malam banget, udah kayak subuh lah, jam 1, jam 2. Dia duduk, dia mau istirahat karena besok pagi kerja lagi. Tiba-tiba muncul satu keluarga dengan 2 atau 3 anak, masih kecil-kecil, tapi anaknya liar, Pastor Wigan. Di kereta dia marah-marah, lari-lari, loncat-loncat bangku. Nah saat itu apa yang orang rasakan adalah orang kesel, marah. Nah orang ini juga kayak, saya mau istirahat. Terus akhirnya karena dia mau sebagai orang yang proaktif, dia samperin bapaknya, bilang, Pak tolong dong kontrol anaknya ribut loh. Terus kedua itu Pastor Wigan tau gak, bapaknya tuh kaget. Terus bapaknya bilang, sorry ya Pak, jujur saya tuh lagi susah ngontrol diri sendiri, apalagi anak-anak saya, karena kita baru aja dikabarin kalau ibunya baru meninggal. Apa yang terjadi, Pastor Wigan? Dari yang kesel-kesel, ketika kita merasakan, itu berubah loh, atmosfer hati kita berubah. Nggak perlu healing ke Bali 1 minggu. Nggak perlu. Jadi kadang-kadang kalau buat anak-anak muda yang nonton ini, Anda mulai kerja, Anda sebel sama bos Anda, kadang-kadang belajar empati, lihat dari kacamata yang orang itu. Atau suami istri, kadang-kadang kita ngerasa bahwa kita yang paling benar, gitu ya. Coba deh, benar-benar take time, ambil lihat dari kacamata orang itu. Nah itu kalau itu di Roma 12 ayat 15, Pastor Wigan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Nah ini yang menurut saya dahsyat banget. Bahkan correct me if I'm wrong ya, Pastor Wigan ya, kalau nggak salah pada saat kejadian Lazarus meninggal, Yesus menurut saya sudah tahu, dan Yesus memang akhirnya kan membangkitkan Lazarus. Tapi yang menarik adalah dia tetap nangis loh, bareng sama Maria sama Marta. Dia tetap nangis loh. Dia bukan kayak datang kayak tenang. Enggak, dia tetap nangis gitu. Walaupun Tuhan punya agendanya bahwa aku mau bangkitin orang mati gitu kan. Tuhan punya agendanya. Tapi dalam proses agendanya itu, apa yang dia lakukan? He choose to cry with Mary and Martha. Dan menurut saya ini gila, ini Tuhan Yesus itu benar-benar patokan kita untuk belajar empati. He choose to cry. Dia bisa milih loh buat ngelakuin segala macam. Dia bisa milih untuk bilang, tenang saudara-saudara, tenang, ini akan berlalu. Enggak. He chose to cry. Bilang gila, ini Tuhan Yesus tuh memang benar-benar amazing. Emang raja di atas segala raja. Rajanya empati ini Tuhan Yesus. Gitu. I mean, correct me if I'm wrong ya. Maksudnya apa mungkin ada insight lain, tapi saya ngeliatnya di situ gitu. Itulah karena saya bilang, kalau kita sebagai anak Tuhan mau jadi social magnet, kita wajib harus jadi master dalam empati. Karena Tuhan kita itu penuh dengan empati. Lawannya empati ya kembali lagi sih menurut saya egoisme. Betul. Orang yang nggak bisa empati biasanya karena world view-nya dia adalah dirinya sendiri. Ya. Dan aku keinget sama khotbahnya Pastor Wigan di awal-awal tentang jalan yang ditempuh Kain. Oh iya. Spirit Kain adalah spirit yang egois. Spirit egois. Yudas 1 ayat 11. Yang nggak peduli sama orang lain. Makanya Kain selalu punya bahasa gini. Am I my brother's keepers? Nah, kalau bahasa sekarang EGP, emang gue pikirin kan gitu. Betul. Dan semakin spend time waktu dengan firman dan segala macam, saya percaya bahwa itu yang saya alamin pribadi, itu yang mengikis keakuan saya. Gitu. Dan kalau orang tanya, gimana Jim caranya belajar empati? Ya itulah, sok terjun ke explore firman, baca firman. Semakin banyak cerita yang kita baca, semakin kita diingetin bahwa hidup ini bukan untuk diri kita. Gitu. Actually your sermon itu yang Yudas 1 ayat 11 itu salah satu sermon yang mengubah, titik balik yang mengubah hidup saya, Pastor Wigan. Oh, thank you. Yudas 1 ayat 11.
Oke, nah ini kita juga udah di bagian-bagian akhir ya. Oke. Saya nih mau ini coba kasih penyeimbangnya nih. Oke, siap. Dari tadi kita bicara like tadi, bagaimana untuk menjadi social magnet. Nah, penyeimbang yang saya maksud tuh gini. Gimana supaya kita balance, supaya ini jangan sampai kita jadi hanya sekedar kita tuh mau jadi Mr. Nice Guy. Oh, that's true. Yang maunya nyenengin semua orang. Yeah. Kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Ada kan? Akhirnya orang itu yang oke deh kompromi, oke deh. Pokoknya dia maunya jadi Mr. Nice Guy gitu loh. Yeah, maunya nyenengin semua orang. Nah, ini kalau yang saya lihat nih bahayanya kalau kita tidak punya balance, ini bisa bahayanya di sini gitu. Betul. Dan kayak tadi jadi lupa tujuan. Kayak orang marah-marah, kesalahan terbesar orang marah-marah kagak ada juntrungannya gitu kan. Iya. Jadi being social magnet itu harus ada tujuannya, dan saya percaya kalau nggak salah Matius 5 ya, jadi garam dan terang. Jadi garam dan terang. Tujuan kita jadi social magnet supaya jadi garam dan terang. Bukan untuk betul ilmunya akan kepake buat bisnis, ilmunya akan kepake buat bangun hubungan lebih dekat dengan keluarga. Tapi tujuannya apa ujung-ujungnya? Jadi garam dan terang. Jadi not only for being a nice guy, tapi benar-benar jadi alat yang efektif dipakai Tuhan. Gitu. I totally agree, itu keren banget. Yes. Oke. Nah, tapi punya nggak tips-tips supaya kita jangan terjebak lah gitu? Jangan terjebak. Jadi Mr. Nice Guy tadi. Mungkin kalau tips-tipsnya ya. Kita tentu kita kan nggak mau jadi orang yang nyebelin. Iya. Ya siapa sih yang mau jadi orang yang nyebelin? Yeah. Tapi kita juga realistis. Kita bukan mau berusaha menyenangkan semua orang. Yeah. Nah, dari Pastor Jimmy mungkin ada tips-tips praktisnya nggak? Sebenarnya kalau mau ngomong kembali lagi bagaimana supaya jangan sampai menjadi hanya orang yang nice guy. Adalah kembali lagi ke tujuan. Oh, tujuan. Oke. Ketika kita di dalam satu hal gitu ya. Ini nice guy nih, tapi orang ini kok kayaknya mulai nggak sehat ya. Terus apakah saya hanya akan mentoleransi gitu kan? Kembali ke tujuan. What would Jesus do? Yesus bisa marah loh. Tapi tujuannya untuk apa gitu kan? Gitu. Atau misalkan kita udah jadi social magnet, tiba-tiba kita diperalat sama orang. Pinjam duit dong. Pinjam duit dong. Gitu. Lalu kita tanya, what would Jesus do in this situation? Kalau kita nggak yakin, kita jangan langsung bilang, kita bilang tunggu dulu, biar saya merenung, saya doakan dulu, I'll get back to you. Coba ntar saya balik lagi. And kita lihat kalau kita pinjemin, kalau kita jadi nice guy, kita pinjemin, ini akan merusak hidup dia atau akan ngebantu hidup dia. Gitu. Jadi syaratnya adalah tipsnya selalu kembali ke tujuan. Dan tadi yang Pastor Wigan ngomong benar banget. What would Jesus do? Like benar-benar apa yang akan Yesus lakukan? Yesus itu nggak marah. Yesus itu marah, tapi marahnya bukan untuk diri sendiri. Untuk kerajaan surga. Mungkin kalau dari saya mungkin value is very important, I think. Yes. Value itu sangat penting sekali sih. Ketika value kita adalah kebenaran firman Tuhan sebagai otoritas yang tertinggi. Jadi yang menguasai kita itu memang harusnya kebenaran firman Tuhan. Betul. Bukan hal-hal yang lain gitu. Betul. Kita mau menjadi orang yang bisa menyenangkan, tentu bukan orang yang nyebelin, tapi kita tidak akan bergerak di luar value yang kita yakini. Oh, that's good. That's deep. Yeah. Betul. Oke, Pastor Jimmy, Brother Jimmy, my brother, thank you so much untuk waktunya, untuk bincang-bincangnya, bincang santai, bincang seru pada kesempatan ini. Mungkin ada satu closing statement yang mau dibagikan. Mungkin gini, dunia itu sebenarnya nggak butuh orang yang sok pintar atau pencitraan. Tapi dunia ini butuh orang yang bisa menghadirkan kasih Kristus. Dan makanya saya kasih tips yang udah dipersimple dengan listen with presence, interest in others, keep your energy warm and empathize. Sebenarnya ini sangat praktikal untuk kita jadi garam dan terang dimanapun kita berada. Ingat bahwa kita harus berdampak dalam kehidupan ini, dan that's why ini harus kita kejar terus. Oke.
Thank you so much buat kebersamaannya pada kesempatan ini. Baik saudara, saya percaya setiap saudara sudah diberkati lewat obrolan ini. Sampai jumpa di We Talk yang akan datang, hanya di We Talk No I But We Let's Talk Together. God bless you.